Oke, yaps, balik lagi di podcast Budak Jambi. Dua and only bersama Bang Gerard. Jadi kalau sama Bang Gerard nih, kita bakal ngomong bahas keseluruhan, flashbackan gitu Bang. Siap. Tapi yang jelas, aku baru kenal Bang Gerard baru beberapa hari. Beberapa hari. Ketertarikannya karena mungkin bisa dibilang dalam segi sama-sama main musik mungkin Bang ya. Mungkin. Oh iya, iklan bentar. Siap. Itu dia. Minuman aku udah habis Bang. Jadi, tapi masih ada lagi. Tapi jelas Bang Gerard, kalau bisa dibilang kalau corona nih kesibukan apa nih Bang? Kesibukannya sekarang masih belum bisa untuk apply kerja ya. Kayaknya masih pandemi kan, jadi untuk penerimaan masih mencoba mencari lobang lah dari manapun itu. Nah, yang lagi dikejar lobang-lobang sekarang nih yang seperti apa nih Bang? Sesuai dengan perkuliahan abang di saat di Jakarta kemarin atau malahan beda? Jauh malah. Jauh. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah pekerjaan yang bukan pekerjaan sebenarnya. Jadi apa ya? Sekarang tuh lagi sibuk-sibuk menyibukkan diri lah lebih menyibukkan diri dengan apa ya? Kayak ada lobang nih misalkan ditawarkan teman. Ger, coba cari-cari ini. Oh iya, coba bantu cari. Ya, ntar bisa dapat ini kan? Iya. Bisa dapat keuntungan dari situ gitu. Jadi cuma gitu-gitu gitu-gitu doang sih. Cuman belum inilah. Belum serius ke situ lah gitu. Belum. Karena kan emang mungkin ada orang yang katanya passionnya itu lebih ke menjadi seorang entrepreneur atau seorang pegawai kantoran, budak korporat gitu. Mungkin aku lebih ke kantor sebenarnya. Berarti kalau passion ya. Memang tidak lepas dari sesuai dengan perkuliahan abang dong. Ya, makanya kayak jangan sampai biaya yang dikeluarkan orang tua itu sia-sia. Nah, berpikirnya seperti itu. Benar. Kalau menjadi entrepreneur nanti tuh pengen ada keinginan mau menjadi entrepreneur. Tapi sekarang lebih ke digunain dulu nih ilmu yang udah pernah dipelajarin. Jadi setidaknya mengurangi rasa penasaran juga mungkin kan. Berarti sekarang bisa dibilang mencoba dalam segi apapun Bang? Dalam segi apapun. Nyangkul terus lah ya maksudnya. Karena kan pandemi kan. Iya. Itu mengharapin apa gitu. Iya benar sih, benar. Apa yang pasti sekarang. Ekonomi juga kacau gitu kan. Jadi apapun itulah. Tapi tetap intinya adalah apapun yang dilakukan bahagia. Ya, itu yang penting, harus bahagia. Sesulit apapun harus senyum lah setidaknya, karena ya bisa dibilang kalau kita terpuruk dalam segi hal pandemi kayak gini nih bakalan stuck di situ-situ sih Bang. Benar. Tapi nggak bakalan kedepannya terus-menerus menjadi hal seperti ini kan nanti? Nggak. Sudah punya plan untuk di awal tahun untuk balik ke Jakarta. Karena kan kemarin kuliah di Jakarta juga. Jadi awal tahun rencana pengen balik ke Jakarta, mencoba mengais rezeki di Jakarta. Dan aku lihat sedikit bahwa kehidupan abang di sana bisa dibilang jauh yang kayak sekarang di Jambi. Di luar kampus bisa ketemu sama orang-orang yang ibaratkan yang ibaratkan ada segelintir ilmu yang bisa abang dapat dengan orang-orang itu. Kayak aku nengok David bisa ngomong sama Hotman. Oh iya, itu kemarin karena jadi ceritanya gini. Waktu itu sebenarnya itu karena skripsi. Jadi skripsiku itu judulnya
lupa lah judulnya. Udah. Intinya skripsi itu membahas tentang citra Hotman Paris. Oke. Wah, Aku kan komunikasi kan. Nah ini aku menarik sumpah. Kok pas di podcast ini baru kebuka ya? Jadi sambil ngerokok. Iya. Yang aku salut itu apa ya? Membawa sebuah tokoh, orang figur yang notabene di Indonesia banyak yang tahu beliau itu yang seperti apa. Dan abang membuat sebuah skripsi itu dalam konteksnya si penelitian terhadap iya. citra. Kenapa tuh bang? Jadi gini, kenapa terfikir untuk Hotman Paris gitu Ya. kan? Awalnya pengen ya udahlah skripsi itu yang penting selesai gitu. Apa be dilakuin yang penting selesai. Ya. Jadi mengajukan judul ke dosen pertama kali itu pakai judul strategi komunikasi. Oke. Kan pasaran tuh. Strategi komunikasi perusahaan tersebut terhadap nilai jual terhadap citra Template ya lah, template kan. Ya. Jadi dosenku bilang kayak, aduh kalau kamu pakai yang ini terlalu banyak kamu lihat di perpustakaan itu terlalu banyak udah yang pakai judul ini gitu. Coba bikin yang sedikit greget lah pakai gitu. Tapi dia nggak menyarankan. Nggak menyarankan dia tidak menyarankan untuk pakai Hotman. Jadi tiba-tiba main Instagram. Hotman kan pada saat itu lagi hype-hype-nya ya. Jadi Instagram dan kita follow Hotman. Jadi di situ tercetus kayak berpikir kayak bisa nggak ya pakai judul pengen ngebedah Hotman Paris itu gimana sih citranya di masyarakat? Yang notabene ini orang kan sensasional. Ya kan? Di luar pekerjaannya. Di luar dan di dalam pekerjaan dia sensasional. Ya. Dan kita setuju pasti dengan itu, ya kan sepaham. Untuk sensasional biasanya kan negatif. Ya, kebanyakan. Ya, apalagi dengan seorang ayah, figur ayah yang selalu memamerkan kedekatan dengan wanita. Walaupun dia bilang jangan jadi buaya darat, tapi dia mengakui dirinya adalah buaya apa kemarin? Lupa aku tuh, buaya apa gitu. Pokoknya setelah itu kayak gimana nih citra dia terhadap masyarakat gitu kan. Lebih banyak yang mandangnya menjadikan Hotman Paris itu figur yang positif atau malah sebaliknya gitu kan. Coba ajuin ke dosen. Nih, Miss, saya coba pakai ini, gimana? Kalau pakai judulnya Citra Hotman Paris Utara. Wah bagus. Ini oke nih katanya. Jadi kamu ntar pakai strategi ininya pengumpulan datanya pakai kualitatif ya gini-gini. Pokoknya lebih ke teknisnya. Dan teknisnya itu jarang ada yang pakai. Aku pakai kualitatif netnografi. Waduh, kan? Kita otak kan setengah-setengah nih, ya kan? Pakai kualitatif netnografi. Waduh, apa lagi nih? Udah, itu teknisnya lah. Terus dan udah karena si dosen sangat semangat sampai memberikan metode-metode yang tak lazim. Gitu. Jadi ya udahlah, coba. Ya udah, akhirnya langsung singkat cerita, setelah melakukan penelitian itu, ternyata banyak menemukan orang itu menganggap Hotman Paris itu figur sensasional yang bisa berdampak baik terhadap diri mereka. Contohnya, banyak orang yang ingin menjadi seperti dia, menjadi orang yang sukses gitu, sukses seperti Hotman Paris. Malah menyampingkan si istri bagaimana perasaan si istri, bagaimana perasaan si anak gitu. Karena mungkin masyarakat udah pintar kali ya kalau untuk menilai kan. Jadi mana yang positif, mana yang negatif gitu kan. Benar. Jadi hasil penelitiannya adalah Hotman Paris itu melakukan seperti itu karena emang dia berniat, dia sengaja. Oh berarti itu ketika Bang meneliti dia sengaja Bang ya? Sengaja. Dia sengaja bikin seperti itu. Dengan tujuan? Dengan tujuan ya
ini Instagram saya dan biar orang tahu kehidupan itu seperti ini. Oh berarti dia mau membuat sebuah contoh yang jangan sampai munafik dengan hal apapun yang kayak dia kerjakan gitu ya. Benar. Wah. Jangan jadi orang munafik itu intinya. Karena kebanyakan orang kan diam-diam istrinya di sini. Nah, gitu. Kalau dia mending ya udah real life ini hidup gitu loh. Semakin tinggi Anda, semakin dipuja Anda. Bener. Dan kadang semakin lupa. Nah, dengan apa yang sudah dilakuin ketika dia sudah tinggi sekarang. Tapi dia kan tetap ingat kampung halaman, ingat ya Hotman ada figur yang oke lah untuk di kesimpulannya untuk aku sendiri tuh Hotman tuh oke. Nah, pertemuan itu hampir nggak jadi sebenarnya. Oh, sama si Hotman itu. Karena mikirnya, Miss ini beneran butuh ketemu Hotman. Beneran butuh nih ketemu Hotman. Karena kan dalam penelitian itu kan cuma ketemu Hotman cuma sebagai faktor pendukung. Ya. Ya maksudnya kasarnya tuh keren-kerenan lah. Jadi keabsahannya oke gitu loh. Kalau menurut saya sih harus karena saya pengen bikin kamu tuh ke jurnal internasional gini. Pengen masuk katanya. Iya. Dia juga nggak percaya, aku juga nggak percaya bakal semulus itu gitu kan. Iya. Karena udah coba cari lobang-lobangnya, gimana gimana cara ketemu Hotman. Sampai sempet berpikir pas udah detik-detik akhir gitu kan yang harus mengumpulkan, kayaknya harus ditongkrongin nih Kopi Joni dari jam 5 subuh gitu, kayaknya harus gitu kan. Berarti datangnya ke Kopi Joni Bang? Belum. Belum. Jadi pikir ternyata kelupaan satu teman. Oh. Nah, satu teman kosanku di sana namanya Nona. Dia tuh MC-nya Hotman Paris Show. Oh, iya. Dia MC-nya Hotman Paris Show. Oh iya, Nona kan deket sama ini. Hotman gitu. Coba aja. Gimana Non? Gini. Mau ketemu Hotman lah gini. Oh ya udah, Ge. Lo tunggu dulu sebentar. Ntar gue kabarin abang. Pasti gue kabarin secepatnya. Yaudah, tolong banget ya Non, ini buat skripsi. Udah detik-detik akhir gitu ya. Itu udah panik juga soalnya. Akhirnya seminggu akhirnya Nona kabarin, dia follow up, dia bilang, iya Ge, ya udah lu datang ke iNews aja. Langsung ketemu Hotman, bilang dari gue, karena gue nggak bisa datang ke situ katanya gitu kan. Bahasanya seperti itu. Karena emang hari itu dia lagi nggak syuting waktu itu. Terus datang ke iNews, dibantu dan akhirnya ketemulah sama Hotman yang di foto itu. Yang di foto. Aku cuma nanya 3. Apa alasannya bermain Instagram? Oke. Apa takut nggak sama penilaian masyarakat terhadap citranya sendiri yang bisa mempengaruhi kan? Dia punya klien, kliennya besar-besar. Betul. Saat klien besar ini mempunyai pembela seperti yang terlalu ini, kita kan berpikirnya secara kita ya. Betul. Bukan secara hukum dan secara ini. Apa yang kita lihat? Ya manusiawi lah ya maksudnya gitu ya. Jadi jawaban dia adalah alasan saya bermain Instagram biar saya up to date aja. Dia cuma jawab gitu. Wow. Biar saya up to date aja. Saya nggak ini sama nggak terlalu jauh dari dunia ini gitu kan. Yang kedua, takut nggak? Saya nggak takut sama sekali. Selagi saya tidak menyebarkan fitnah dan hoax. Wow. Udah. Wow. Itu jawaban itu kan bisa serang. Kalau misalkan ditulis dan dijabarkan itu kan bisa 10 halaman mungkin kalau misalnya mau dijabarkan kan. Jadi sudah dengan 2 jawaban itu sudah bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di skripsi tadi. Seperti itulah kira-kira. Jadi banyak, benar tadi kayak maksudnya banyak yang bisa dipetik dari sosok. Ya, aku respect sama Bang Hotman. Jelas, karena ini aku baru pertama kali Bang dengan mendapatkan sebuah kayak seperti ngomong kayak gini lah, bahwa ada seseorang yang udah bisa nemuin orang yang public figure di Indonesia
yang bukan sebenarnya bukan hanya untuk foto. Bukan hanya untuk cuma sekedar yang lain, tapi di sini untuk membawa skripsi ujian yang ibaratkan ini sedikit bisa dibilang kalau tidak menemukan tokohnya langsung bakal ngambang. Iya. Iya kan Bang? Kurang valid lah. Ya. Dan Abang bisa nemuin beliau dan langsung dijawab dengan pertanyaan itu dan bisa dirangkum dan itu aku respect sih Bang. Itulah tadi kan. Tuhan tuh punya rencana lah yang baik pasti. Saat kita tuh udah, ini sorry ya bawa Tuhan ya. Karena aku pribadi emang kayak gitu. Emang selalu pasti ada jalan. Ini agak kelupaan tadi. Kalau mau cerita sebenar-benarnya pada saat di iNews. Di iNews itu si Hotman tuh lagi bete dan satu lagi info. Herman tuh mudian parah mudian. Oke. Ditawarin pertama sama kreatif. Jebret. Itu produsernya belum datang, yang dititipin tadi belum datang. Tawarin ke kreatif. Opung, ini ada dengan panggilan Opung. Pung, ini ada mahasiswa yang ingin tanya-tanya tentang skripsi. Dijawab gede banget. Jarak 5 meter lah, kan kedengaran kita kan. Gak mau. Suruh pulang aja besok aja. Lu lagi bete, mungkin lagi banyak masalah atau apa gitu kan. Waduh, itu udah ciut. Cuk, gimana nih gitu. Ternyata ditungguin nih, kutungguin bener-bener. Sampai dia tapping itu dari jam 10 pagi sampai jam 6 maghrib. Dia kelar. Dan Abang nunggu stay di situ. Nunggu stay di situ. Jadi pas nunggu stay ternyata akhirnya PD-nya ini datang. PD-nya datang, inilah yang dititipin tadi. Oh, oke. Si Nona ini titip ke PD. PD tadi kan nggak datang, belum datang. Pas di akhir dia datang. Langsung aku kontak kan. Mas, gimana Mas? Tenang aja, santai lu. Duduk aja di situ. Ntar aman. Udah. Beneran terjadi. Kalau tadi kita berpikir kayak, sorry, pasti kita ada kayak, waduh, kecewa. Udahlah, yang lain waktu, nggak mungkin nih, gitu. Kalau emang kayak gitu, nggak bakal ketemu. Dan nggak bakal selesai skripsi. Nggak bakal. Dan bisa mengubah. Nggak bisa mengubah, udah last minute, ya kan? Makanya kan, apapun yang terjadi, balik lagi. Saat berpegang aman. Dan satu lagi, doa orang tua. Ya, benar. Itu berpengaruh besar. Tapi selain untuk hal, misalkan selain untuk hal skripsi atau untuk yang lain dibawa di Jakarta bisa bilang kan link besar Bang. Dan bisa bilang ketika Abang udah ketemu kawan-kawan yang ibaratnya sudah bekerja di dalam segi industri TV segala macam, apa yang Abang lihat dalam segi hal circle Abang yang di sana? Circle seperti apa nih maksudnya? Yang ibaratkan bisa ketemu sama kawan-kawan yang ibaratkan ya yang di industri. Hardworking. Oke. Mungkin ini mohon maaf sekali gitu. Mungkin kulturnya di sana itu kita tuh tidak malu dengan melakukan apapun. Maksudnya apapun jenis pekerjaannya itu kita biasa aja gitu. Kalau di Jambi, kasarnya kita jadi sales di WTC. Ngapa, Jo? Tek duit lagi ya, Bu? Nah, itu kan bahasa kan? Kalau di sana, mereka mencari itu tuh untuk uang jajan. Jadi kru ini. Tukang temanku itu maksudnya, kalau dari segi ekonomi, kita bilang biasa lah. Maksudnya nggak ada yang miskin, nian tuh dah gitu. Cuma jual susu ultra, lagi pameran, dukung, jadi sales, dukung, santai aja gitu. Yang penting kan dapat duit. Nah itu bedanya. Kalau di apa ya? Ranah lah ya. Iya, kalau di Jakarta tuh mungkin seperti itu untuk menghargai sebuah pekerjaan. Gitu. Oh berarti ibaratkan bahwa dalam segi apresiasi pun di sana bisa dibilang
abang menemui hal yang sehat bang. Sehat, betul. Ketika ya mungkin agak sedikit membingungkan nggak sih bang, ketika mungkin awal pertama kali menginjak kota yang sebesar itu, yang bisa dibilang kerasnya itu yang seperti apa, yang kata orang kalau nggak punya kalian jangan ke situ lah. Kalau ke Jakarta. Ini benar nih. Jadi mau sedikit meluruskan dengan adanya bahasa Jakarta tuh keras. Nah. Jadi gini. Di tahun-tahun pertama sampai semester 5 sampai semester 6 gitu. Ya. Sampai sebelum skripsi. Itu jujur aku tuh merasakan hidup yang ya sudah layaknya di Jambi sebenarnya ya. Kalau dari segi kebutuhan gitu loh. Tercukupi kok dengan duit jajan kayak gitu lah. Masih bisa nongkrong. Ya. Masih bisa ngapa-ngapain. Nggak tahu kenapa di akhir-akhir itu mungkin Tuhan tuh baik kali ya. Ya. Pengen ngasih kayak, Ger, kau kalau di Jakarta tuh selama kuliah jangan sampai ngerasain enak-enaknya baik gitu nah. Dikasih lah kayak mungkin ekonomi, dari segi ekonomi agak sedikit menurun gitu kan. Ya. Sampai yang akhirnya bisa mengerti artinya naik kereta api, KRL, naik busway, yang bener-bener wah ini kerasnya Jakarta yang sampai naik KRL tuh Beripipitan. Ya. Perut nempel di kaca. Kalau misalkan dari awal kayak Daado itu mungkin aku udah ngerasain. Ya, sorry. Benar. Banyak orang Jambi yang kuliah di Jakarta aku tahu fasilitasnya lebih hebat, lebih mewah daripada di Jambi. I see bang, oke paham sekali aku. Mungkin belum kena mungkin. Jangan sampai. Ya, tapi seharusnya harus sih bang kalau menurut aku. Sekarang gini, manusia mana yang tidak mau dikasih privilege kayak gitu? Ya benar. Ya kan? Benar. Manusia mana yang tidak mau dikasih mobil di Jakarta? Bisa Kobamski tiap hari, ya kan? Cewek. Tapi manusia itu juga kadang kan bisa dibilang lupa akan daratan. Ketika dia tidak mengingat yang privilege yang apa yang sudah didapat. Benar, 100 itu benar. Cuman gini, kayak aku bilang. Kita pengen sama kan? Ya. Kita juga sama-sama ngerantau Ya. gitu loh. Kita pengen ngerantau tuh apa sih? Ngerasain hidup tuh yang benar-benar hidup. Betul. Seperti apa? Ada duit pun kita coba untuk makan nasi pakai masaku. Ya, betul. Nah, betul. Padahal ada duit. Jadi kayak istilahnya ada pengalaman nih kayak ini hidup susah gitu rasanya, yang nggak bisa minta TF tiap hari. Tapi realita yang terjadi, kita punya banyak kawan di luar pasti, bener kan? Ya. Banyak kawan-kawan aku tuh yang malah duitnya malah standby terus gitu nah. Ya kan? Benar. Jadi tidak ada merasakan itu, yang kebutuhan tuh selalu tetap ada. Tidak ada yang bisa mengerti hidup gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Tapi kalau pendapat abang problematika dalam segi kehidupan, dalam segi kampus nih, apa yang harus sepengalaman abang apa yang harus untuk dicoba? Kampus. Ya, dalam segi kampus. Apalagi yang rantauan. Oke. Mungkin ini agak sangat berbeda dan kayaknya berbeda jauh. Ada orang yang bisa untuk bergabung di UKM, organisasi tanpa mengganggu perkuliahan. Kalau aku pribadi, aku punya prinsip satu. Aku tidak mau mengganggu apapun itu yang mengganggu kegiatan kampus. Karena aku tidak bisa multitasking. Jujur, aku menyadari kelemahan. Aku tidak mau kayak pengen ikut ini, akhirnya aku harus mengorbankan hal yang terpenting. Yaps, benar. Ya kan? Lupa nih. Tujuan ke Jakarta ini apa? Nah, itu lah. Banyak yang bilang, tapi itu terserah orang. Kita tidak bisa judge juga. Tapi
intinya adalah kayak mana di kuliah itu jangan pernah melupakan tanggung jawab. Itu prinsip aku. Jadi karena aku tuh hidup tidak bisa multitasking orangnya, jadi aku sadar kayak ya sudah, mungkin aku agak mengurangi kegiatan-kegiatan. Kalau bersosialisasi penting, benar, ya kan? Bersosialisasi tapi tidak mengganggu kegiatan kampus, itu balik lagi, ya kan? Kita punya teman banyak bisa, tapi tidak mengganggu dengan kegiatan kampus. Nah, jadi itu prinsip aku kalau untuk di dunia kampus. Yang penting aku juga sering untuk mengingatkan mungkin junior-junior aku lah yang dari Jambi gitu kan. Kita kan biasa ketemu kalau di Jakarta gitu kan. Ada yang pengen baru masuk. Aku cuma ingat sih kok. Intinya kuliah tuh cuma masuk ngerjain tugas. Dan jangan sampai kau kecewa mama kau dengan hasil yang sudah dibuat. Hasil yang mengecewakan. Jangan sampai. Itu prinsip aku. Mau kau ikut organisasi tidak masalah. Kau mau ikut apapun, kau mau mabuk, kau mau apa, terserah. Karena aku tidak punya hak kapasitas untuk melarang kau juga gitu nah. Cuman mabuk balik jam 5. Jam 7 udah usah tidur lagi. Kuliah. Tidur baik di kampus. Yang penting masuk. Nah itu dia. Karena kan kesel lihat orang yang fail karena kesiangan. Iya sih. Kita biasa kayak gitu. Kita biasa tidur jam 6 subuh itu biasa. Karena tidak bisa. Mungkin kita karena pengaruh kopi, apa, seru untuk ngobrol, nongkrong. Tapi ingat, kewajiban. Ya, nomor 1 kewajiban ya betul. Maksudnya, aku juga tidak pintar-pintar nian kok. Tapi setidaknya aku bisa nge-backup itu. Saat aku bisa menyelesaikan itu dengan tepat waktu, yang bangga kan orang tua. Betul. Terbayar gitu. Walaupun kita belum tentu kita mau jadi apa. Betul bang, Ya? itu dia betul itu. sih. Gila. Jadi besok kalau kuliah jangan siang. Bangun, ingat, habis mabuk, yo kuliah. Langsung kuliah. Tidur. Tidur di kampus. Tidur di kampus, pakai sarung kayak aku. Jangan sampai ngecewain karena kalau mau lebih dalam lagi kita bisa ngitung-ngitung berapa pengeluaran orang tua kita untuk kita. Dan aku jujur banget, banyak teman-teman yang bisa dibilang teman aku yang kuliah, notabene pengeluaran awal masuknya sangat yang bikin aku terkejut, termasuk di kampus Abang. Ya kan, di kampus Abang tuh ada 3 bagian. Ya kan, ada 3 bagian. Di kampus yang ibaratkan di tempat Abang, kawan aku yang ngambil di kafe di situ bisa dibilang aku pun terkejut. Iya. Wow, segini pengeluaran gue men. Bener. Bisa dihitung, kalau segitu pengeluaran dia, itu bisa aku nyambung S2 bang. Setuju. Belum lagi, itu di luar peralatan yang dia bikin ya. Dan dibutuhkan. Yang dia butuhkan, di luar kontrakan dia. Di luar segala, itu di luar token dia. Iya. Nah itu lebih rincinya lagi. Dan aku langsung kayak, aku selalu menanyakan ke kawan aku kalau untuk hal itu aku selalu nanya gini, apa yang kau kejar? Masuk ke sini apa yang kau kejar? Di luar jurusan yang kau pilih yang kau senangin, apa yang kau kejar? Bukan berarti kau menjadi seniman apa enggak. Yang kau kejar selain itu tuh apa? Ya. Yang ibarat aku terkejar tuh, aku mau bayar ini bukan dari duit. Yang kejar tuh bukan pembayaran dari ketika aku bayar orang tua aku, bukan. Tapi ketika dia senyum, ketika aku dapat nilai atau dapat pertunjukan dan segi apapun, dia senyum, itu lebih dari apa ya, walaupun belum tuntas aku membayar kedua orang tua aku, tapi sudah menyisihkan sedikit demi sedikit kewajiban aku itu yang aku kejar. Ya. Dan ketika dia ngomong itu, yang notabene aku yang orang yang malas sebenarnya tersentuh sih bang. Bener. Bangsat, gue bilang iya ya. Kok aku yang menanyakan, ibaratkan yang kata orang pengetes, kok aku yang kena. Ya. Bola tuh balik aku lagi bang, bang. Betul. Wow. Dan di situ aku langsung diam sih. Itu yang harus dibangun. Ya. Menurut aku. Karena jujur, kalau mau cerita dikit kayak, aku sangat bisa menghargai dan aku sangat bisa menghargai semua itu ya. Semua apa yang diberikan orang tua itu karena
aku sudah menghadapi fase-fase Oke. dalam kehidupan. Oke. Ya. Jadi di saat aku menghadapi fase-fase itulah aku bisa lebih menghargai orang. Benar. Saat Tuhan ndak ngasih aku fase-fase Iya. itu, Gerald yang tengil yang kau kenal. Kau percaya dengan aku? Aku serius. Iya. Dan orang tua aku tuh adalah orang tua yang ndak akan membiarkan anaknya tuh mau anaknya tuh, semua orang tua lah ya. Ya. Semua orang tuh ada yang mau anaknya tuh susah. Dipermudah. Ya. Aku masuk sekolah. Pengen masuk SMA 1. Jebret. Nggak naik kelas. Kecewa ada orang tuaku. Jelas. Tapi apa yang dilakukan? Pindah SMA 3. Jebret lagi. Ya enggak? Pengen kuliah di mana? Di Jakarta. Iya. Jebret. Butuh pendewasaan dah untuk menyikapi itu semua. Jelas sih bang. Kalau aku tidak dewasa dan Tuhan tidak kasih aku dengan fluktuasi ekonomi yang naik turun, Bakalan hancur. wah, aku bakal jadi Gerald yang tengil, pasti. Pasti aku yakinkan 100%. Dan mungkin kita Saat hidup aku tuh cuman Tuhan kasih naik terus. Maka aku sering bercerita sama orang, aku selalu sharing sama orang. Sharing tentang kehidupan, Ya. memaknai hidup. Ya benar. Karena jujur, aku pernah kok ngerasa sok-sokan. Aku jujur, aku dulu pernah sok-sokan kok. Terlihat keren, biasa lah anak SMA. Ya. Ya. Pengen terlihat keren. Dengan menunjukkan kita punya apa. Ya kan? Ya. Tapi saat Tuhan ngambil itu semua, zap! Kau nak ngomong apa? Ya benar. Kasarnya, kalau aku tidak punya lingkungan yang baik, Ya. aku gila pasti. Ya. Kalau aku berteman hanya karena materi, Masuk karung. sakit sudah aku, pasti. Benar. Tapi untungnya aku punya circle yang mengerti akan itu. Ya. Kita berteman bukan karena ini. Nah. Kita berteman karena yo emang aku suka pribadi kau. Benar. Dan itu namanya hidup dan pertemanan tuh yang seperti itu. Yang sebenar-benarnya. Tapi aku dapat itu ketika masuk kampus bang. Tidak tahu lah bagi orang lain atau bagi bang. Kalau aku dapat hal seperti itu ketika masuk kampus. Kayak mana tuh ceritanya? Ya sama kayak bang ketika di mana apa ya? Aku baru tahu ngerasa ngehargain orang terus dihargain balik. Terus aku tahu rasanya aku ketika aku susah terus kawan tuh menolong tuh seperti apa. Disadarkan tuh yang seperti apa. Contoh case-nya apa? Aku pernah di mana problem dalam segi apa ya? Di kampus lah. Dan ibaratkan hal-hal kayak itu yang menurut aku juga apa ya masih terbawa nih. Panjul yang di Jambi yang notabene bukan karakter di daerah tempat aku ngampus. Oke. Aku awalnya emang ibaratkan ya dijudge parah bang. Kayak mana sih emang karakternya tuh kayak mana? Aku tuh orangnya basi ngomong. Oke. Dak tutur kata tuh dak hati. Sekendak perut gitu nah. Oke. Dan akhirnya ketika itu berlangsung sampai semester 3. Iya sampai semester 3 dan akhirnya aku disadari sama kawan-kawan. Men, kau tuh udah di Jambi. Kau harus tahu situasi seperti ini. Aku karena aku diam bukan berarti aku tidak peduli dengan kau. Aku mau tengok progres kau yang seperti apa. Dan sampai sekarang ada sedikit progres kau. Cuman masih juga ke bawah. Tolong kau benarkan gini semacam. Itu teman Jambi atau teman di sana? Luar bang. Teman di luar. Luar. Oke. Dan itu anjing. Oh gitu ya, kok aku baru ngerasa ya. Yang notabene ketika orang ngomong aku buang bang. Ya. Apa nih? Karena kita hidup di lingkungan baru yang Ya. mengharuskan kita harus Ya. adaptasi nih sama hidup ini. Benar. Gitu. Coba kita di Jambi. Enggak mau. Kalau kita di Jambi tadi, kita udah nyaman dengan itu. Ya. Dan kasarnya orang akan mentoleransi itu. Betul. Betul lah? Sudah lah, kita udah Ah, gitulah tahu Ya. dia. Cak mano? Ya sudah.
Dan itu aku dapat hal kayak itu ya, apa ya? Aku sangat senang gitu lah. Bahwa aku di sini juga dipelajari bukan cuma sekedar aku mempelajari yang jurusan yang aku pilih, tapi dalam segi psikis kawan aku menilai aku seperti apa, abang-abang senior ke aku seperti apa. Dan sampai sekarang pun di kampus aku yang paling aku senang, aku sama abang senior yang tingkat paling atas, kayak aku ngomong sama abang nih baca carutan sudah. Oke. Dan bisa bilang kayak anjing lah kau. Nah kau tuh bapak kau lah sampai gitu. Yang kadang aku, kok aku bisa kayak ini sudah ya. Jadi tidak ada yang kata nama senioritas. Oke. Tidak ada yang katanya senior segala macam. Tapi sebenarnya di kampus itu katanya memberlakukan senioritas. Tidak. Yang aku dengar bahwa kadang-kadang kan ada senioritas. Yang pertama kali aku masuk. Ya. Kita ke-trigger sama itu. Iya, dosa jo gini-gini. Ya. Serius nih. Dan akhirnya sekali aku menyelam di situ, tidak, malah dia mengajarkan aku supaya kau tuh bukan budak SMA. Oke. Coba pola pikir kau diganti. Kau rubah, kau tengok kawan-kawan di sekeliling kau yang sekarang yang baru. Ini bukan Jambi. Coba kau lihat Jul. Belum. Masih dengan Pak Julpi yang inilah. Sekarang baru nyadar. Dan sekarang aku merasa kayak wah. Dan ketika aku dan diajar pun juga ketika aku temu sama orang pertama kali. Oke. Maka aku bisa kayak bukan aku sih bang sebenarnya gitu. Tapi aku senang menjalankan hal itu. Makanya kayak pendewasaan itu kan ada butuh proses. Ya. Apapun itu. Makanya aku bilang umur tuh cuma angko. Ya. Umur tuh cuma angko. Proses hidup orang tuh beda-beda. Betul. Ada yang umur 30 tahun karena hidupnya enak, hidupnya stabil, terus tanpa merasakan goncangan-goncangan itu. Jadi dia ngerasoi ya sudah, ini aku. Benar. Kau harus terima aku. Kalau tidak mau ya sudah. Tapi saat kita pernah ada di keadaan yang titik terbawah, kita butuh orang yang nolong kita. Tarik aku nih, tolong. Iya. Di situ kita belajar untuk menghargai orang. Tuh. Terus. Nanti jadi thumbnail, jangan lupa. Ini pedih katanya. Kuncinya itu. Dan orang kadang lupa. Abang pernah gak sih ngerasa di mana abang direndahkan? Direndahkan dalam segi apa nih? Sepengalaman mungkin di kampus. Atau mungkin saat lagi nongkrong, ya bahasa kasarnya ketika abang mau bikin, ada sebuah hal yang abang mau pengen apa bentuk atau segala macam, kau tuh masih kecil, kau tuh ini atau kayak mana gitu. Sampai saat ini sih tidak ada ya, karena mungkin ada atau apa emang akunya tidak mau peduli sama itu. Oke. Karena aku sangat tidak peduli akan hal itu. Wah, jujur. Ini aku baru pertama kali. Jujur. Jadi kalau untuk kawan, oke. Kayak manapun kawan aku ngomong sama aku, kritiknya sepedas apapun itu, kalau aku sudah nganggap dia kawan, ya sudah. Berarti ini adalah kritik yang membangun aku, bukan menjatuhkan. Motivasi. Sorry, ini mungkin agak klise bahasanya, kayak dah. Pasti pernah sakit hati, pasti pernah ini. Jujur, karena hidup aku tuh tidak mau aku susahkan dengan diri aku dewek. Oke. Aku tidak mau nyusahi diri aku dengan pemikiran aku dewek. Karena aku sudah pernah menghadapi itu. Oke. Karena apa? Contoh, kita flashback sedikit. Iya. Kita semua pasti punya pacar, kita pernah pacaran gitu. Saat kau pacaran kau mikir, cewek kau misalkan kita chatan atau teleponan. Tiba-tiba yang kita biasanya intens, tiba-tiba malam itu dia emang gak bisa nih. Emang gak bisa untuk kita telepon. Karena mungkin keluarganya lagi datang. Atau kesibukan lain. Atau mamanya tiba-tiba panggil untuk ngajak curhat berdua. Tapi karena otak kita tuh emang dasarnya tidak percaya sama dia, jadi kita menyusahkan diri kita dewek. Dia nih iya deh. Padahal coba kita berpikir kayak gini. Oh ya sudah. Dia kan lagi ngomong sama orang tuanya.
Aku kerjain gawe aku, biar aku tidak bosan. Selesai. Banyak orang yang mempersulit diri dia dewe itu dengan otak dia dewe. Gitu nah. Kalau ada yang sulit. Overthink gitu tadi. Overthinking. Iya benar. Dan itu kebanyakan orang sih menurut aku. Iya. Dan aku ngerasa itu. Dan kita semua pasti pernah ngerasain itu. Nah makanya aku bilang balik lagi. Ya. Pendewasaan itu butuh waktu. Pendewasaan itu butuh momentum-momentum yang kita hadapi. Ya. Yang kita jalani. Kalau kita tidak pernah ngadepin itu, kita tidak pernah jadi orang posesif. Jangan harap kau jadi orang yang luwes. Ya. Benar. Kalau kau tidak pernah selingkuh, jangan berharap kau mengerti apa artinya. Ya. Makanya aku bersyukur. Misalkan aku punya kehidupan, aku pernah diselingkuhi dan aku pernah selingkuh. Ya. Aku bersyukur sama Tuhan pada saat aku dikasih pelajaran aku diselingkuhi. Ya. Karena kalau misalkan aku tidak diselingkuhi, aku tidak tahu rasa sakit yang orang diselingkuhin. Ya. Makanya saat sekarang aku menjalankan hubungan, Ya. tujuan aku sih kok. Aku ikhtiar menjadi orang yang lebih baik. Ya. Yang kedua, aku tidak mau overthink lagi. Asal jangan sampai ketahuan di depan aku, selesai. Betul lah? Ya. Ya kan? Benar. Karena aku ingin menjalankan hidup aku tuh yang enak. Anteng. Ya. Gitu. Aku tidak mau nyusahi kau juga. Aku Ya. jangan sampai nyusahin aku juga. Gitu loh. Karena tujuan aku baik di sini. Benar. Kalau aku sih seperti itu. Karena balik lagi intinya adalah momentum tadi. Kita Ya. butuh pelajaran-pelajaran hidup. Kalau kita tidak pernah ngelewatin itu, kita tidak bisa ngomong Ya. apa-apa tentang itu. Betul. Kau tidak pernah makan nasi pakai garam, Pernah. misalkan. Oh, Contoh. oke. Tidak pernah makan nasi pakai garam. Ya. Kau pernah bakal ngerasain tidak? Nggak Orang yang hidup susah, ngais-ngais sampah untuk makan. Nggak tahu. Paling kan ujung ngejar. Kau cuma kasihan bae. Ya. Kau punya duit lebih 5.000 di dompet kau kasih Kasih. 5.000. Benar. Tapi kau tidak mengerti apa makna 5.000 tuh. Yap, betul. Karena kau berlebih bae gitu Ya. lah. Dan itu sering kita jalanin dulu kan. Iya. Kau jalan sama cewek kau, biar kau dianggap keren sama cewek kau kasih 10.000. Nah, betul lah. Tapi tidak ngerti apa esensinya tuh apa gitu. Anjir, aku pernah pula keras itu. Itu kan. Ya. Bangsat lah. Seolah-olah kita menghargai pengamen. Ya. Padahal suaranya buruk. Ya. Kira. Saat kita tahu esensinya, oh dia ngamen kayak gini karena ini yang dia punya. Ya. Karena cuma gitar tua ini yang dia punya. Ya. Aku akan memberikan. Ya. Dan kita akan mendoakan dalam hati. Ya. Tapi kalau kita memberi cuma karena duit kita berlebih, sudah sekedar beri. Ya. Doa itu tidak sampai. Betul. Itu cuma keren-kerenan. Iya. Iya tuh. Makanya aku bilang, kita tuh harus mengerti apapun itu. Gitu loh. Dan aku bukan sok pintar di sini untuk ngomong kayak gini. Karena aku juga orang yang masih belajar. Ya. Aku udah ada bilang aku tuh orang yang sukses. Ya. Sudah oke nih dengan tahapan-tahapan ini. Enggak. Betul. Karena mungkin apa yang kau hadapi tuh Iya. belum aku. Betul. Rasain sebaliknya. Makanya kita sharing. Betul. Ya gak sih? Kita Makanya aku lebih suka nongkrong daripada mabuk. Ah, itu lah. Tapi kalau nongkrong sampai mabuk terus cerita kan seru bang. Aku gak bakal mau ngobrol sama orang mabuk. Intinya itu. Ada orang bilang, Iya. orang mabuk itu jujur. Iya. Kok bodoh sih gitu loh. Ya saat kau jujur tuh, ngapo harus jujur tuh pakai alat gitu nah. Oke, ya paham, aku paham. Jadi apa? Jadi kau bakal jujur kalau aku beli kau minuman harga 1,6 juta gitu. Ya. Kalau harganya 500.000 tidak mau minum, tidak mau jujur karena belum naik. Fuck you ya, serius. Atau ini kalau tidak mau minum tidak bisa jujur. Tapi kan kebanyakan orang apa ya membutuhkan hal seperti itu. Dan itu tidak bisa Iya, mematahkan hal itu. Benar, tapi balik lagi ke Ya. tadi yang aku bilang. Saat kau sudah ngerasa hidup nih, kau mau jujur dengan siapa? Jujur dengan kawan kau. Saat kau sudah melewati fase pendewasaan itu, kau akan jujur. Saat aku bilang perangai kau buruk sama kayak kawan kau tadi bilang. Iya. Kau tidak boleh kayak gitu. Dalam kondisi mabuk kan itu? Tidak. Kau punya pacar. Tidak harus mabuk dulu kan kau bilang aku sayang kau, dak. Iya. Karena apa? Kalau sadar malu. Iya.
hidup tuh tidak perlu malu. Kau mati dan tak malu. Itu nah. Tapi setuju gak sih Bang? Kita ini sebagai manusia emang harus ada workshop kehidupan. Setuju. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah melewati workshop kehidupan itu dewe. Iya. Iya kan? Iya. Workshop kehidupan itu kan adalah ya. Aku ngerasanya ketika aku ngomong sama seseorang di Jambi. Dan aku kena ini bisa dibilang namanya Bang Hasan. Bang Hasan, aku senang sama kau. Kami cerita panjang sama dia di rumah dan aku kadang beberapa kali ketika dia cerita yang bikin aku sampai kayak kena sih Bang. Ada di mana sisi ketika kami ngobrol berempat orang berlimo awalnya rame tapi akhirnya pada pulang semua sebagian dan di sesi itulah cerita tuh agak ngejulur ke sebuah lari kehidupan tuh yang kayak wah ini yang belum pernah aku dapetin, kata-kata yang kayak ini belum pernah aku dapetin, dan pengalaman yang beliau kasih ke aku belum pernah aku alamin. Dan hal seperti itu yang bikin aku kayak ini bisa jadi pedoman nih. Ketika aku ketemu sebuah masalah yang dalam segi apapun yang diceritai kemarin, ini bisa jadi kunci dulu sementara. Ketika aku kejadian ngelakuin hal seperti itu, ada kunci jawaban satu nih sebelum aku ngejawab diri aku dulu. Dan ketika itu terjadi, aku punya dua opsi. Kata kawan aku atau kata diri aku. Sorry, boleh aku potong? Apa tuh? Pada saat kau sudah memiliki dua opsi itu, Iya. yakin gak kau akan bisa memilih dari dua opsi itu? Aku bisa Bang, aku orang selalu kayak gitu. Oke. Pada saat kau terbentur, manusiawi kita, ya. Ketika kita akan down dulu. Betul. Kita akan down dulu. Betul. Dan akhirnya dua opsi ini hilang. Ya. Dan dua opsi ini yang tadinya kau sudah mempersiapkan itu pada saat kau menghadapi itu, kau lupa dengan opsi itu. Dan terbitlah satu opsi yang benar-benar dari otak kau dewe. Ya, benar. Untuk menyelesaikan masalah itu. Itu makanya Itulah opsi yang paling benar. ya. Makanya ketika hal seperti itulah yang bikin aku sebuah jadi landasan dulu tuh Bang. Benar enggak sih ini? Ini kan kata beliau nih, kata kawan aku nih, yang mereka kan dia sudah ngerasa. Aku belum ngerasa, tapi aku sudah dengar. Aku pegang dulu ini. Ketika itu terjadi, benar, down pasti down, enggak mungkin tidak. Yang kita takutkan itu. Iya. Pada saat kita down, kita lupa sama semua itu tadi. Ya. Dan akhirnya timbul yang baru. Ya, Benar. dan untung-untung yang baru itu baik, positif. Ya, kalau benar. negatif, ya. Ya. Makanya aku bilang, tugas kita sharing tadi itu kan benar. Dua opsi itu tadi. Ya. Pada saat kau sudah terpuruk, disitulah kau butuh orang yang bisa membantu kau naik lagi. Benar. Itu. Kadang kita ngerasa, aku bisa ngomong kayak gini sama kawan aku yang habis putus. Bla 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 bla. Kau tuh harus kayak gini, kau harus kuat, kau harus gini. Hidup tuh tidak cuma kayak gini. Pada saat aku putus, aku bisa ingat gak omongan aku tadi? Enggak. Kan. Disitulah aku butuh orang. Ya. Walaupun yang ngomong itu adalah orang yang aku nasihati tadi. Dan kita malah kesal aja. Bukan kesal. Kalau aku kesal sih awalnya. Nah, kalau aku malah oke. Oh. Berarti Karena kita butuh orang. Ya. Betul. Karena orang itu yang hadir. Mano yang lain? Yang kau anggap worth it ngomongannya itu mano? Iya. Makanya aku tidak pernah mau men-skat-skat pertemanan itu, tidak mau. Ya, betul. Tapi tetap kita pasti ada namanya circle yang paling dekat. Ya. Yang namanya kita ceritakan tentang keintiman kita. Ya kan? Sama dia. Tidak ke semua orang. Ada yang terpercaya lah. Tapi aku pribadi adalah orang yang bisa menceritakan apapun yang aku hadapi, aku tidak pernah malu dengan kehidupan aku. Ya. Aku bisa bercerita sama orang. Biar orang tuh tahu. Baik kayak Hasan tadi menceritakan itu,
Karena dia menganggap kau adalah orang yang worth it untuk tahu itu. Dan itu aku sangat senang bisa kayak apa ya, bisa sharing yang ibaratkan ya aku bisa dibilang kalau mau ngomong kalau nunggu deket sih bang. Aku orang kalau ngomong nunggu deket gitu. Nah, masalah itu kan tipikal kan. Iya. Dan itu bisa terjadi ketika ya Bang Hasan ngomong kayak itu pas lagi abis podcast juga tuh. Wah iya. Boleh sih. Dan tidak lama hal-hal seperti itu ada di mana sebuah kejadian yang ibaratkan waduh. Ya aku pegang tadi yang aku bilang tadi, pegang. Tapi tetap dong. Kayak ibaratnya ya ngapain ya aku? Apa yang harus aku lakuin? Tapi aku sudah tahu nih, ini tapi ini kata orang. Iya. Ini kata orang nih. Worth it sih aku pakai. Iya betul. Bakal berjalan baik betul. Ini gitu nah. Kan? Cuman karena aku yang orang yang kadang ibaratkan nanti dulu, tenang lu Jul. Aku sering kayak ngomong sendiri, tenang Jul. Tapi boleh gak kasih sedikit kalau misalkan aku pada saat aku menghadapi kayak gitu. Ini sorry nih ya. Aku adalah orang yang mungkin orang lihat aku adalah aku sih bukan yang alim-alim nih ya, ndak kayak gitu. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Saat kita terpuruk dan mungkin belum datang orang-orang tadi. Ke atas dulu kita ngadu paling benar. Aduh. Ini serius. Benar. Ini serius. Ya. Di luar apapun itu ya, maka aku bilang kayak aku masih ngerokok, kita masih ngerokok kok. Padahal itu dilarang kan? Untuk kesehatan tubuh kita. Oke. Benar. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin Tuhan tuh kau harus jadi sama kayak Tuhan dong gitu loh. Serupa gitu nah. Tidak bisa kenapa ngerokok kayak gitu nah. Tapi ya itulah. Tapi yang intinya adalah kita tetap mengingat ada satu sosok yang selalu ada. Sebenarnya ya. Selalu ada kan. Dan selalu jago kau. Dan kita kadang lupa. Itulah manusia. Itu manusia. Ketika senang lupa, susah ingat. Tapi masih mending bang sebenarnya ketika susah ingat. Ketika susah senang tidak ingat yang bahaya. Dibiasakan. Ya. Apapun yang terjadi. Cerita dikit. Aku pernah namanya. Aku dapat pula dibuka-bukaan di sini. Aku galau segala-galanya. Aku sampai nangis dari kantor aku tuh di Kedoya sampai ke Pejaten. Jauh ya? Nangis. Sambil ketawa. Wow. Tuhan, makasih yo. Ya. Anjing. Baik nian kau gitu. Susah. Wah, kacau. Sebenarnya lazimnya harusnya aku ngapain? Ikut kawan-kawan aku. Emang mabuk. Ke kawan mabuk dong. Mabuk. Ya, lagi penat. Iya. Ya, gaul. Lepas penat. Ya kan? Tapi aku harus nikmati ini. Apapun itu dinikmatin. Nikmatin semua masa yang kau hadapi. Kau galau gilo-giloan, nikmati galau itu. Biar kau tak mau galau kedua kali. Ya. Biar kau ngerti artinya. Seperti ini yo. Rasanya aku tak akan tak mau bikin orang seperti ini. Ya. Tuh. Balik lagi. Yang di atas. Ingat terus itu. Tidak akan lah, maksudnya dia tidak bakal ninggalin kok. Nah, walaupun kita sering lupa, walaupun kita masih kok belum bisa sepenuhnya melakukan apapun itu. Ya. Kan butuh proses lagi. Betul. Dan yang di atas bukannya orang yang tidak menghargai proses itu. Ya. Manusia ada yang menghargai proses, apalagi yang maha segalanya. Ya. Dengar Jo, kamunya kan. Iya. Nah itu. Tapi gila sih, hal-hal kayak itu tuh senang gak sih bang sebenarnya mendapat hal-hal seperti itu? Sangat. Pengalaman yang kadang. Sangat. Tapi aku pernah merasa minder dengan diri aku bang. Terlalu cepatkah untuk mendapatkan hal seperti itu ketika di umur aku bisa dibilang masih muda.
dapat hal-hal kayak bisa apa ya? Aku orang kalau ngumpul bisa dibilang rata-rata sama yang paling besar, Bang. Lebih tua. Yang ibaratkan punya pengalaman lah. Yang notabene aku itu makanya yang kita kemarin nongkrong di kopi, sebuah kopi, yang ibaratkan cerita kadang ketemu, abang ini dengar lagu segala macam, yang ibaratkan ya aku dididik dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi ketika di mana di titik ada aku ini terlalu cepat deh untuk ngelakuin ini, kok sampai aku pikir keras dan untuk hal seperti ini. Atau mungkin abang pernah mendapat hal seperti itu? Berpikir keras dalam hal? Ketika sebuah pengalaman tuh dipapar dalam segi pikiran kita yang notabene belum telap. Belum waktunya. Belum waktunya. Aduh, iklan pula kan. Itu. Kalau aku tadi udah jelasin. Apapun yang kita hadapi saat kita menghadapi yang tadi, yang maksudnya mungkin di usia kita belum pantas untuk menghadapi itu, jadilah orang yang selalu merasa bersyukur dan beruntung. Iya, di saat ini untuk ngomong bersyukur mungkin oke, Bang. Ketika di saat itu. Makanya aku bilang, pada saat aku lagi galau-galaunya, aku bersyukur. Karena apa? Aku dijauhkan dari itu semua. Aku ambil positifnya. Otak kita tuh dirangkai sebegitu pintarnya, sebegitu canggihnya untuk aku bisa sekarang kalau aku mau, aku bisa kok ngebikin mindset di otak aku. Kau tuh orang jahat. Bisa. Dan aku udah mau bakal nengok lagi. Sepintar itu otak aku bisa merespon orang lain. Tapi saat otak aku ajak untuk berpikir, kau tuh adalah orang yang paling baik di dunia nih. Otak aku akan ngerespon itu. Benar. Apa yang salah dengan itu? Syukuri apapun yang terjadi. Tak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Dan itu adalah privilege. Dan itu kata-kata yang sering aku dengar dan kadang aku klise. Tapi aku saat itu tidak menerima sebenarnya. Makanya, apa intinya? Fasenya lagi. Itu kan proses pendewasaan. Benar. Kita tuh hidup selalu berproses sampai kita mati. Takdir kita tuh akan, kita bicara takdir. Pada saat aku mati, kau masih hidup, kau datang ke kuburan aku, kau nengok, wih, Gerald tuh hidupnya enak yo. Itulah takdir aku di dunia. Terlalu cepat kalau orang menganggap takdir aku tuh baru sampai umur segini. Saat aku mati, kau hadir di situ. Oh, Gerald tuh hidupnya kayak gini ya. Enak ya. Dia tuh orang baik ya. Apa dia tuh cowok brengsek ya. Pas aku mati. Benar. Berapa persentase? Persentase banyak orang ngomongin positif atau negatif? Aku lah gak bisa dengar lagi. Betul. Itu. Makanya aku gak pernah mau, semenjak kejadian itu aku gak mau menyesalkan apapun yang terjadi. Kemarin aku baru bahas, kayak kalau orang hidup percaya takdir tuh terlihat lebih pasrah gak sih? Kalau menurut aku enggak. Terdengarnya bener kan? Saat kita percaya takdir. Terlihat terdengarnya pasrah. Cuman itu adalah bentuk untuk kayak mana kita ngolah otak kita tadi. Ya sudah, andaikan aku udah kayak gini, kalau misalkan tadi ini terjadi, mungkin bakal terjadi yang ini. Biasakan otak kita merangkai seperti itu. Saat itulah kita belajar bersyukur. Balik lagi semua itu ke kita. Kau maunya apa? Kau bikin di otak kau. Kau mau sayang sama orang. Kau rangkai di otak kau, dia tuh cinta sama kau. Bikin gimmick loh. Dan dia akan proses itu gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kau berpikir kayak, dia pasti selingkuh. Sudah. Negatif lah. Tidak akan ada. Walaupun kau datang dengan dia, hai sayang, pelukan. Tapi tidak dong. Betul. Bullshit gitu jadinya. Jadi ya, aku sih intinya adalah kita yang bisa mengatur diri kita.
Dan otak kita tuh terlalu canggih untuk bisa ngerangkai itu semua. Sangat canggih. Gila sih. Kan jadi enak kan? Kita bahas kehidupan ini emang sebenarnya dari tadi sebenarnya sudah perangkai perkata-kataannya kan. Ya lah. Ketika di mana kita ngomong kemarin masalah band, masalah musik segala macam, ini sudah semua menurut aku. Cuma kalau aku lempar lagi podcast ini menjadi sebuah musik, bakalan template nih ujung aku pikir kan. Apa lagi ya? Coba. Aku yakin bahwa aku udah tahu kenapa bang. Entahlah ya, mungkin ceral nganggap seperti apa. Aku yakin ketika udah ngomong masalah pengalaman atau yang berhubungan pasti ada kehidupan. Nah orang yang seperti apa pasti punya pengalaman yang beda-beda. Dan yang bisa bilang menarik untuk dibicarakan. Karena pengalamannya kalau sama terus nggak seru. Ya. Berhenti pembicaraan. Iya. Iya aku juga. Sudahlah. Selesai, lewat masalah tuh. Apa lagi? Gitu. Kalau dalam segi pertemanan bisa dibilang kalau di Jakarta atau di sini, abang menganggap pertemanan itu yang seperti apa? Aku akan berteman ke semua orang, siapapun itu. Aku akan mendekatkan diri ke semua orang, even itu tukang parkir. Karena aku pernah cerita pada saat itu aku sorry sebentar aku matiin ini ya. Sama-sama kan iklan gitu. Jadi aku pernah pada saat itu yang kita sempat cerita kemarin. Ya. Aku tuh nongkrong di pasar. Karena dulu tuh kita kan susah nyari DVD ini ya. Tentang band-bandan gitu ya di Jambi ya. Iya sih untuk kalau yang aslinya fisik ori gitu. Ya, ori ya. Jadi ada tempat di pasar Bang Uco. Jadi dia di pasar. Aku tuh tiap hari tuh kalau balik sekolah tuh habis ngantar cewek aku ke pasar. Gitu. Yeah. Nongkrong di situ kayak apa nih baru nih? Ada Genesis baru dah, kan? Ada Toto yang baru dah. Walaupun kayak mana pun, maksudnya kita seneng dengar kayak gitu kan. Akhirnya karena sering nongkrong, dia ngajak aku ngeband. Ya. Saat dia ngajakin aku ngeband, di situ aku kaget. Ternyata aku kira dia oke lah, sebenarnya kayak berpikir malas juga lah. Ay, ngeband sama siapa ya ini ya? Kayak gitu. Tapi tidak apalah, karena ini ngeband lah, seru-seruan karena abang nilai baik dekat. Ternyata di situ, di dalam tuh adalah orang-orang sakti semua tadi yang kemarin ceritain. 3 gitaris jago ini. Anjing, ini untuk acara openingnya JGC waktu itu. Wow, aku udah bisa nge-skat orang di sini. Di situ aku belajar. Bener, kalau dipikir seorang bukan merendahkan pekerjaan, bukan merendahkan pekerjaan. Seorang tukang kaset membawa aku untuk nampil di panggung besar, nan megah dan dengan gitaris-gitaris baik. Ya. Dan kalau aku udah bilang tidak, judgmental kemarin, aku udah bakal mengenal dan aku udah bakal ada di panggung itu gitu. Betul. Itu prinsip aku. Aku selalu ceritain ke orang-orang. Makanya kalau masalah pertemanan, aku udah akan pernah mensekat-sekat pertemanan dan aku akan cerita. Sampai ada dulu di depan kosan aku tuh jual mie. Orang jual mie warung gitu. Gerobak. Cerita-cerita sama dia kayak sampai kayak masalah intim lah gitu ya kayak. Misalnya kayak mana keluarga gini-gini. Keluarga di Bandung gini-gini, di daerah Jawa Barat gitu. Gini. Ya udahlah, tukar pikiran tentang kehidupan juga gitu. Ya sudah. Setelah itu banyak balik lagi yang tadi kayak banyak yang aku dapat dari dia tentang perjuangan hidup tuh kayak mana. Betul. Itu tadi kan. Makanya untuk pertemanan aku udah akan memilih. Tapi untuk sahabat itu pilih orang-orang tertentu yang akan mendapatkan privilege itu. Aku malahan yang sebenarnya
segitu worth it menurut aku kalau yang nama sahabat bang. Aku udah nganggap dia keluarga bukan sahabat. Iya keluarga. Sorry aku maaf. Aku ralat. Karena menurut aku sahabat tuh masih ada gap. Ya. Berarti kau berteman kalau tidak sahabat kau tidak berkawan. Ya benar. Ya. Makanya aku kalau keluarga. Ya makanya aku kalau sama kawan, ya kawan aku. Kalau udah lebih emang tuh, kau tuh bukan kawan aku tapi kau tuh sudah keluarga aku. Ya. Lah setuluan. Ya. Makanya kalau dibilang percaya arti sahabat enggak, aku juga sebenarnya enggak. Tapi aku tahu maksud yang apa? Aku tuh tidak suka arti sahabat tuh tak paham aku karena aku sudah berpikiran ini masih nge-gap. Benar. Sorry, aku salah. Makanya kayak pada saat itu kita tuh selalu bilang kayak gini. Jadi rumahku dulu di Broni. Ya. Siko di Mayang, Siko di Telanai. Ya. Jadi ngomong itu, mana malam nih? Rumah Mayang. Rumah Telanai. Nah, gitu. Jadi ya barang tuh setiap rumah mereka tuh ada baju aku. Iya. Ada kolor aku. Nah, itu maksudnya. Kadang kolor aku tuh pakai di dia, kolor dia tuh pakai di aku. Itu sudah lazim gitu nah. Ada benar. Malah aku salah. Bisa dibilang ketika aku main sama kawan aku, apa yang kayak ibaratnya sudah kayak keluarga tuh. Ya. Mama dia tuh nganggap aku anak ya. Kawan aku tuh jadi kayak bentuk anak tiri. Benar. Sebaliknya kalau dia ke rumahku. Iya. Makanya sampai iya teh siapa? Iya teh siapa? Mati kau aku bilang. Ya. Kau tuh pergi, kau tuh anak tiri yo. Iya. Karena ada hal di mana di situ kayak ini nih bisa dibilang rumah kedua, ketiga dan keempat gitu. Dan ini bisa kayak apa ya ngomong basing atau segala kita sudah ini sudah tahu kawan-kawan di dalam situ tuh perilaku kita seperti apa sampai ke keluarga sampai ke intim kita sampai sorry nih kalau mau cerita sakit hati tadi kawan-kawan aku tuh kurang ajar apa lagi gitu sorry aku kan non muslim ya. Aku punya kehidupan tuh circle aku tuh rata-rata muslim semua gitu sampai kalau dipikir-pikir sakit hati nih ya. Ini mungkin jokes yang mungkin tidak bisa diterima di segala tempat gitu. Aku baru datang. Orang tuh sudah nyanyi di dalam apa lo tega anjing. Dari yang awal tuh aku cuman sampai akhirnya pas apa lo tega aku yang lanjutin. Punya Tuhan kok jadi kayak gitu. Jadi maksudnya tuh sesegitunya. Tapi coba itu tadi dilakukan hanya dengan teman-teman. Singgung baper. Hah? Dan bisa dibilang kau siapa? Kayak gitu lah. Itu kan udah intim ke intim lagi gitu lah. Soal agama gitu kan. Bahaya malahan. Bahaya. Ya. Nah, itu. Dan itu aku sangat sangat senang sih bisa dibilang sebuah kehidupan yang sekarang di jalan ini menurut aku lebih asik sekarang. Lebih jadi kayak ini aku Muhammad Zulfi Rapelni nih. Nah, kenapa? Ya karena itu sebuah kayak tadi kita ngomong bahwa aku yang dari awal yang tadi aku bilang terlalu cepatkah aku untuk dapat hal ini sampai detik ini sampai punya kawan yang ibaratkan ketika aku ke rumah dia tuh aku jadi anak ya. Sebaliknya dia kalau ke rumahku gitu. Merasa manusia paling bahagia. Ya, dan di situ aku ngerasa ketika ini ya namanya manusia yang dimanusiawi ini. Manusia kan? Ya, yang dimanusiakan tuh ini. Anjing ulang. Tapi balik lagi. Alangkah baiknya kalau kita yang duluan memanusiakan manusia. Yes. Jangan mau dimanusiain terus. Betul. Manusiakan juga. Nanti keenaan gitu ya. Itu. Karena kalau manusia dipuji. Betul. Ya sudah gitu loh. Betul. Enak juga. Dan aku sih. Dan kita kalau berteman. Iya. Cuman, wih kau ini keren nih. Wih kau ini keren. Ya. Kau juga, keren sih. Ngenain banget. Iya. Fake kan. Capek dah sih kau nama fake gitu. Wow, banyak kayak banget. Dah. Banyak tuh tidak, tapi ado. Ado ya. Ado. Pasti ada. Dan kita bisa melihat itu, bisa nilai. Ya. Gila. Itu ya. Bisa seru ya. Tanpa harus ngomong masalah band. Tapi ngomong kalau lepas dari hal gitu, kayak kemarin kita ngomong masalah band juga. Setiap abang nak keluarin hal sesuatu, udah lepas dari musik. Nak deketin cewek, Phil Collins. Sumpah banget, aku ketemu abang kayak ini bisa dibilang aku kayak bentuk ketemu abang aku dewe. Dia kalau nak segaya apapun,
Bang, aku mau ada malam minggu segala macam ini. Kok gaya gilonian? Men, flash. Slash. Wow. Oke. Ini gaya dia tuh udah lepas dari rock dia. Ya. Anjing pula nih gue bilang. Tak mau melepaskan identitas. Ya. Identity. Bang, kau tuh jadi orang kau tuh bang. Apa? Kau bukan jadi diri kau dewe. Ya. Kau udah tahu. Gaya boleh kayak itu. Terlihatnya. Tapi kau udah tahu dalam segala macam. Oke, di situ aku udah mau ngejudge lagi. Dan aku diam. Dan udah lama kita mau di podcast ini. Dan abang kayak gini juga. Ya. Malah ya aku bingung, ya mungkin aku cuma nanya gini, sebegitu pentingkah musik dan histori musisi dan seniman tuh bagi diri ya bang? Faktor pendukung sebenarnya. Itu tuh faktor pendukung. Oke. Nah jadi gini, pada saat kita suka sama seseorang atau kita menyukai sesuatu, pasti kita akan mencari lebih dalam. Kalau misalkan emang kita suka. Ya. Tapi kalau misalkan emang kita cuma suku-sukuan baik, cuman ngapain gitu nah, ngabisin waktu kan. Tapi pada saat kau suka sama Samsu gitu nah, kau pasti pengen cari tahu gitu nah. Tapi kalau kau cuma gunakan ini sebagai, ya sudah aku cuma mau ngerokok ini kok, bukan yang lain, ya biasa baik gitu nah. Nah, seperti itu juga sama, ya kemarin aku bilang orang-orang yang kayak Phil Collins, Lionel Richie sama Toto, Bon Jovi, nah itu tuh saya tuh, mereka tuh kan rockstar yang nggak usah rockstar lah ya, pujangga lah gitu langsung. Pasti menciptakan lagu-lagu cinta gitu lah. Tapi dengan versi yang berbeda-beda. Ya kan? Kita pasti cari, kenapa sih Phil Collins kalau ngomong tuh sok-sokan gitu. Ya, angku gitu sih. Yo. Ya. Don't let him steal your heart away. Ya. Dia bisa ngomong kayak gitu ke cewek ya. Dia sudah nyakitin ceweknya. Dia bilang tapi jangan ini ya, jangan cabut foto aku di dinding rumah karena yang harus kau tahu, aku pasti akan balik ke situ lagi. Santai be kau. Ya apa? Lakuin lah. Aku bakal balik lagi. Collins. Tapi kalau Lionel Richie ekspresifnya dia menggunakan you are the sun, you are the rain. And make my life is fullest game. Maksudnya kayak yang ya sudah kita tuh harus have fun. Ya. Kalau Bon Jovi itu yang cinta mati nian kayak gitu. Berlutut. Di hadapan kau. Ya kan? When you drunk, I'll be the wine. When you get thirsty, I'll be the water. Skid Row bisa bikin lagu Live for your smile and die for your kiss. Rockstar. Keren, garang, tapi bisa bikin lagu yang kayak gitu kan. Nah itu. Karena jujur aku adalah orang yang melihat lirik dulu. Oke. Ya, kecuali emang segmennya emang aku suka musiknya. Beda sih, tergantung. Kalau mau nyepik kan pasti kita harus tahu liriknya dulu gitu. Betul. Kalau kita lagi galau kan pasti kita nengok liriknya dulu. Berarti emang sebuah hal-hal itu emang beran itu sebuah pendukung abang ketika abang melakukan hal sesuatu. Benar. Dalam segi apapun. Dalam segi apapun. Wow. Kalau misalkan aku ya maksudnya musik tuh dari pagi gitu pasti dengerin musik ya. Ya. Kehidupan kita tuh pasti tidak bakal lepas dari musik gitu. Pagi bangun tidur, mau mandi di kosan tuh, denger lagu Bardasila. Wah, nambah mood ya. Nirmala. Nambah mood tuh. Dendang Melayu. Wah kan. Maksudnya nambah mood pagi-pagi. Habis itu di jalan dengerin lagunya Toto. Iya. Nambah mood lagi. Saat galau seperti ini. Saat menghadapi ini seperti ini. Ya, makanya tidak bakal bisa lepas sih dari musik. Gila sih. Makanya yang kayak kita kemarin cerita, aku sangat cinta dengan musik 80-an itu. Gila sih. Tapi jelas kalau dalam segi hal seperti ini dari segi perkuliahan abang, pengalaman yang sudah abang lakuin, yang abang terjun lah proses seperti ini, ada nggak sih mas sebenarnya plan yang abang mau abang bikin untuk ke depan? Nah, ini pertanyaan semua teman-temanku ya. Ya. Kau tuh ada plan gak sih? Kau aku nih waktu santai nih.
kok kenapa gini-gini? Ya. Balik lagi. Aku punya rencana. Pasti aku punya rencana. Ya. Dan pasti aku akan termenung sendiri di kamar aku. Oke. Untuk memikirkan masa depanku. Tapi satu hal. Aku akan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi aku juga harus kerja. Ya. Dan aku tidak perlu untuk menghebohkan itu ke orang-orang. Oke. Aku tidak perlu untuk bilang, yo aku punya plan ini kok. Aku kayak bakal gini-gini kok. Ya. Saat aku jadi orang yang ambisi aku tuh dilunturkan. Sorry aku ngomong kayak gini karena aku punya pengalaman itu. Oke. Saat ambisi aku dilunturkan, aku akan drop. Oke. Ya kan? Ya. Makanya aku menghadapi hidup tuh ya kayak gitu. Aku pasti punya plan. Aku akan bekerja di sini. Aku akan hidup di sini. Tapi tidak tahu nih, sebelum sampai di sini, apa dalam perjalanan aku nih, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi intinya adalah pasti akan berjuang untuk kehidupan lebih baik. Go ahead. Itu sih kalau aku. Makanya untuk aku menilai kehidupan itu adalah, mungkin orang menganggap let it flow dan let it go itu adalah hal yang klise. Kalau aku sih sangat mengimani itu. Ya, oke. Ya. Jadi mungkin terdengar jadi orang yang apa sih? Tidak punya pengharapan gini-gini. Bukan. Tapi apapun yang kita mimpikan tuh tidak perlu harus Diwahkan lah. kita. Biarlah kita yang berjuang dulu. Biar aku berjuang. Tidak apa-apa aku misalkan dalam proses ini orang menilai aku. Ya. Kayak kok kayak gini sih? Kok kau tidak ini sih? Kok kau tidak ini sih? Iyo, tidak apa-apa kok. Tenang deh yo. Pasti aku kayak gini. Ya. Itu prinsip aku. Gile. Asoy. Tapi yang jelas bang, kita udah panjang lebar ngomong segala macam. Ini membuat suatu hal apa ya? Bagi pembelajaran juga bagi kawan-kawan di belakang kamera maupun aku, atau sebaliknya juga, bahwa hal-hal kayak gini nih yang harus dipertambahkan dalam segi untuk masalah cerita ke teman, bahwa bertukar pikiran dengan segala apapun, bahwa kita bakalan tahu proses kehidupannya yang seperti apa, ngejalanin. Kita udah tahu ke depannya, sama kayak pribadi aku kita udah tahu ke depan seperti apa. Makanya jalani baik dulu dengan segala macam. Sebisa gitu. Iya, dengan segala apapun yang menurut kita ada chance. Ya. Kita jalan. Kita jalani segala macam. Tapi yang jelas terima kasih banyak bang. Sama terima kasih. Balik. Kita udah cerita panjang ini menurut aku podcast yang paling serius. Ya, ini podcast paling serius nih. Makanya karena aku juga bingung sebenarnya kemarin kayak pada saat waktu aku mendapatkan ajakan ini kayak aku ingin menceritakan apa ya? Ya sudahlah. Makanya aku bilang kemarin kan, kita seperti ngobrol ya, kita ngalir, kayak sharing. Aku bilang kita ngalir bang seperti biasa, modal cuma mic sama kamera. Nah jadi kayak aku juga dari tadi tidak melihat ke kamera karena aku tidak mementingkan itu gitu. Yang penting kita saling mengenal di sini. Betul. Kan? Nah, itu poinnya gitu. Dan Ari berhasil, kau udah jadi ketawa lah Bang Gerat itu seperti apa. Sekarang mungkin dari hal sisi mana yang gue gak tahu, ini Bang Gerat seperti ini. Dan aku, Ari, gara-gara Ari. Tapi Bang jelas, podcast Budak Jambi punya sebuah ciri khas. Kalau sudah akhir-akhir, tolong kasih quotes ke kawan-kawan atau motivasi. Quotes? Iya. Mungkin quotesnya quotes ya? Serius nih berarti kan? Quotes ya? Kalau untuk aku quotesnya adalah hargai apapun yang kita miliki, bersyukur akan apapun yang kita miliki, dan belajar untuk selalu menghargai proses-proses itu.
Itu salah satu motivasi buat kawan-kawan. Dari tadi yang kita bahas awalnya emang serius. Dan itu udah gimmick-gimmick kan. Sampai ke skripsi ya. Sampai skripsi bahwa yang diangkat bahwa public figure gitu lah. Dan aku baru pertama kali dengar gitu, public figure yang diangkat jadi skripsi. Banyak sebenarnya. Gila sih. Mungkin tapi yang kecelakaan kayak gini baru sekali. Tapi jelas terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Udah datang, udah segala hal kita bisa sharing kayak gini. Dan kita bisa menjadi lebih dekat lagi sekarang. Iya, benar. Dan itu yang harus kita jago. Benar. Saling berinteraksi. Jadi kapan-kapan cerita aku ada jatuh depan rumah kau kayak. Ya. Tolong Jul. Ya, So, kan? betul. Itu kan prinsipnya itu. Iya. Kita berteman ke semua orang kan itu. Di luar dari apapun. Di luar bukannya cuma negatif, cuma saat susah baik. Betul. Tapi apapun itu yang terjadi. Jadi buat kawan-kawan, semoga ini bisa jadi sebuah apa ya? Ya walaupun bisa dibilang mungkin belum pernah ngerasain hal seperti kayak Bang Gerard tadi ceritain, atau mungkin besok yang nontonin lagi skripsi apa kayak mana kita tidak tahu. Bahwa kita tidak ada punya apa ya? Pemikiran yang titibo yang untuk diangkat, yang untuk dipikirkan, yang untuk dikerjakan. Dia itu ngalir segitunya gitu. Yang jelas terima kasih banyak Bang Gerard udah datang di podcast Budak Jambi. Makin sukses. Jangan lupa dengan kawan-kawan di sini, jangan lupa kawan-kawan di Jambi segala macam. Pergerakan segala pun tetap selalu support sama yang di atas. Sukses terus juga buat podcast Budak Jambi. Amin. Oke, bagi kawan-kawan yang udah segala macam untuk nonton segala macam, thank you. Thank you. Selamat pokoknya selamat lah pokoknya. Bye.